Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Sarfuddin Nur Ramadhani. Oke, kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan radioaktif. Dan saya akan melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi kali ini bersama saudara kembar saya. Kalian penasaran? Oke, langsung lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sarfuddin Nur Ramadhani. Saya sebagai pewawancara dari kakak saya yang bernama Mas Doni selaku narasumber. Kan di sini saya masih awam banget mengenai sumber radioaktif. Saya mau tanya sedikit ke saudara saya, Mas Doni, apa sih pengertian dari sumber radioaktif sendiri? Oh iya deh, jadi pengertian dari sumber radioaktif itu sendiri adalah unsur-unsur yang bisa memancarkan radiasi dikarenakan sifatnya yang tidak stabil. Jadi atom radioaktif itu sendiri mengandung energi yang berjalan secara spontan sebagai partikel-partikel subatomik atau yang biasa disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, emisi dari partikel-partikel tersebut biasanya disebut dengan radiasi. Dan sumber radioaktif itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, diantaranya yaitu sumber radioaktif alami dan sumber radioaktif buatan. Oh alah, ngeten dong Mas. Gini. Berarti sumber radioaktif tadi kan pembagiannya ada dua ya Mas ya. Yang satu alami dan yang satu buatan. Nah, yang alami dan buatan itu ada di mana saja sih Mas ditemukannya? Oh iya, jadi gini deh, betul. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sumber radioaktif itu ada secara alami dan secara buatan. Nah, yang secara alami itu dapat didapatkan melalui lingkungan, udara, makanan dan minuman, bahkan ada juga yang berada pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan sumber radioaktif yang secara buatan itu dapat dihasilkan dari percobaan nuklir, daur bahan bakar nuklir, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mengandung aktivasi. Dan aktivasi terbesar itu biasanya berasal dari jatuhan nuklir. Berarti tadi kan itu ya Mas ya, kayak pengertiannya udah, terus ditemukannya udah. Terus aku mau tanya lagi Mas, kalau misal terkena paparan radioaktif ini, apakah ada efek jangka panjangnya gitu Mas? Pertanyaan yang bagus deh. Ya, jadi jika kita terpapar radioaktif akan menghasilkan efek jangka panjang. Dan efek jangka panjang dari radioaktif itu sendiri lebih bahaya dari efek akut. Di antaranya yaitu efek jangka panjang radioaktif berupa mual, muntah, pusing, dan juga bahkan efek jangka panjangnya itu bisa terjadi mutasi gen, seperti terjadinya munculnya sel kanker. Oh berarti itu tadi kan itu ya Mas ya, kayak efeknya radioaktif apabila terkena paparannya. Terus kalau radioaktif sendiri itu apakah ada manfaatnya kayak dalam bidang medis, dalam bidang kesehatan gitu Mas? Ya jelas ada deh. Jadi radioaktif sendiri itu memiliki manfaat dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi kerusakan pada organ tubuh pada manusia. Salah satu contohnya yaitu seperti sinar X yang digunakan untuk penghancur tumor, sterilisasi alat-alat kedokteran, dan dapat digunakan juga untuk membunuh sel kanker tanpa mengangkut jaringan sel kanker atau membedah tubuh manusia untuk mengangkut jaringan sel kanker tersebut. Yaitu fungsinya. Oh iya Mas, kan itu tadi dalam bidang medis atau bidang kesehatan. Lah kalau nggak salah itu aku pernah dengar-dengar dari temanku itu ada manfaatnya dalam bidang arkeologi sama bidang energi kalau nggak salah. Nah itu manfaatnya apa ya Mas ya, kalau boleh tahu? Ya betul Dik. Jadi ada dalam bidang arkeolog dan dalam bidang energi. Manfaat dalam bidang arkeolog sendiri itu biasanya digunakan oleh arkeolog atau sejarawan untuk mendeteksi berapa umur dari sebuah fosil.
Dan jika dalam bidang energi itu biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir dan bahan bakar utama untuk misi yang dilakukan oleh NASA 50 tahun ke depan. Oh alah, oke mas. Oh ya, ini kan aku tadi barusan searching kalau nggak salah itu gini penjelasannya. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Nah, ini yang aku mau tanyakan itu, masnya coba sebutkan bagaimana cara memproteksi bahan-bahan radioaktif ini dalam kehidupan sehari-hari itu gimana, Mas? Jadi, cara protek terhadap kehidupan sehari-hari itu dapat dilakukan dengan cara pengaturan ventilasi pada tempat kerja, terus kita itu jangan terlalu sering untuk berada di sumber radiasi. Dan jika bisa yang ketiga itu tempat kerja ataupun rumah itu ditempatkan sejauh mungkin dari sumber radiasi. Seperti itu deh cara memproteknya. Oh iya mas, kan tadi yang aku tanyakan itu kalau nggak salah sebelumnya itu tanya jangka panjangnya dari pemaparan radioaktif. Nah kalau itu apakah ada dampak sumber radioaktif, dampak secara dekatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu mas? Jadi dampak dalam kehidupan sehari-hari itu dapat menyebabkan demam, nafsu makan berkurang, kanker, dan lain sebagainya. Jika mau tahu lebih lengkapnya bisa searching deh. Iya mas, aku itu ada pertanyaan terakhir itu masih bingung itu, apakah kayak tulang-tulang terus fosil-fosil yang tertimbun di dalam tanah ribuan tahun itu apakah ada kaitannya dengan sumber radioaktif ya mas? Kalau menurutku gini deh, fosil atau tulang-tulang yang terpendam ribuan tahun lalu itu ada hubungannya dengan peristiwa radioaktif. Kenapa? Karena radioaktif itu pada intinya menghitung perbandingan unsur pada spektrum tertentu, seperti fosil. Oh gitu dah kak. Makasih. Lumayan sih, jadi lebih tahu sedikit mengenai sumber radioaktif sendiri. Ya, makasih deh, sama-sama.